dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu membuat karya yang populer dengan berjudul Strategi Pengembangan Situlengkong dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Wisata Daerah. Belum lagi ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Irfan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nurullah. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Permata. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Haru. Perkenalkan, nama saya Fidya Rizka. Perkenalkan, nama saya Wahid Malik. Untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasan pada teman saya silakan. Kebudayaan dan keindahan alam merupakan aset berharga yang selama ini mampu menyerap wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung untuk menikmati keindahan alam maupun untuk mempelajari keanekaragaman kebudayaan. Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan, bukan hanya untuk halaman tertentu saja, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Situlengkong menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, di mana lokasi yang strategis tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, sehingga hari libur banyak dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pengunjung yang berada di luar kota. Objek wisata di sini memiliki potensi alam yang sangat menakjubkan, berupa danau alami di kaki Gunung Sawah, serta memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Ada adat istiadat di Situlengkong yang bisa wisatawan rasakan ketika berkunjung ke Situlengkong. Adat istiadat tersebut bernama Nyampu Panjalu. Namun pada kenyataannya Situlengkong saat ini sudah jarang dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu penyebabnya, menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan adalah kurangnya inovasi dan pengembangan wisata, fasilitas yang terbatas, promosi yang belum maksimal, serta pengelolaan yang masih sederhana membuat Situlengkong kalah bersaing dengan destinasi wisata lain yang lebih modern dan aktif dipromosikan. Padahal jika dikelola dengan baik, Situlengkong dapat menjadi destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya. Untuk mencapai semua tujuan pengembangan pariwisata tersebut, harus diadakan strategi promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Pada tahun 2020, Situlengkong menarik sekitar 50.000 pengunjung wisatawan setiap tahunnya sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Akan tetapi di tahun 2022, angka tersebut mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 20.000 kunjungan, yang mencerminkan penurunan sebesar 60% disebabkan oleh minimnya inovasi dan promosi. Di samping itu, contoh kondisi fasilitas yang masih kurang memadai meliputi jalur pendakian menuju Danau Situlengkong yang berbentuk jalan tanah yang mudah licin ketika hujan, tanpa adanya papan petunjuk atau area peristirahatan yang cukup, serta fasilitas toilet umum yang sangat terbatas, hanya 2 unit untuk lahan seluas 50 hektar, yang seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para wisatawan. Informasi sederhana ini menunjukkan urgensi adanya strategi pengembangan guna akibat meningkatkan jumlah kunjungan dan daya tarik tempat tersebut. Ada beberapa strategi pengembangan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Situlengkong, di antara lain: 1. Dukungan pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan dengan cara memberikan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur. Pemerintahan juga sangat berperan penting dalam melakukan promosi serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar Situlengkong ini menjadi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dalam pariwisata. 2. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata, dengan melatih masyarakat dan mengelola tempat wisata dalam hal pelayanan, kebersihan, keamanan, serta mampu
berbahasa dalam mempromosikan terkait keindahan dan budaya yang ada di sini. Sumber daya manusia yang profesional akan meningkatkan citra destinasi. 3. Peningkatan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan terhadap wisatawan yang berkunjung. Dengan begitu, wisata Situ Lengkong mendapatkan peningkatan citra yang baik dan wisatawan maupun calon wisatawan. 4. Pemasaran dan promosi. Berbeda dengan sebelum berkembangnya teknologi, tempat wisata mungkin hanya bisa diketahui dari mulut ke mulut. Di zaman berkembangnya teknologi saat ini, promosi dapat dilakukan melalui platform digital, salah satunya web media sosial, memanfaatkan media sosial, website, serta promosi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Promosi destinasi perlu dibuat dengan jelas dan konsisten. Promosi ini bertujuan untuk menarik perhatian agar calon wisatawan berkunjung ke Situ Lengkong. Sebagai ilustrasi promosi digital, termasuk kegiatan kampanye di sosial media seperti Instagram dan TikTok dengan konten ide wisata yang menarik. Plus acara festival budaya rutin yang menggunakan tradisi Nyangkupan Jalu. Adapun contoh kontribusi masyarakat setempat menyangkut penguatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui penjualan produk kerajinan tangan dan makanan khas daerah, serta program latihan bagi pemandu wisata dan operator homestay guna memperbaiki kualitas layanan. 5. Penegakan aturan bagi wisatawan. Penegakan aturan ini sangat penting demi menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Situ Lengkong dengan cara membuang sampah pada tempat tertib dan menghormati adat dan tradisi setempat yang dilakukan secara konsisten. Ini membuat wisata Situ Lengkong menjadi tempat wisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Analisis dampak sosial dan ekonomi. Strategi pengembangan Situ Lengkong memiliki nilai sosial yang tinggi karena menguatkan identitas budaya setempat termasuk para wisata dan menangkap pajak. Melalui upaya menjaga kelestarian tradisi, apabila berhasil ini akan mengatasi nilai budaya kita mempengaruhi modernisasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian wisata nenek moyang, serta menciptakan komunikasi yang lebih solid. Dari segi ekonomi, mengembangkan organisasi menciptakan peluang kerja baru seperti 200 jabatan sebagai pemandu wisatawan sesuai dengan proyeksi kajian kepayaan pariwisata regional, juga dapat memperbaiki hasil warga sekitar hingga 30 atau 50% melalui usaha kecil dan menengah terkait misalnya penjualan kerajinan tangan dan makanan khas daerah. Dengan mengaplikasikan ini masyarakat setempat akan mengalami peningkatan kesejahteraan melalui tambahan pendapatan menurut angka pengangguran dan penguatan rasa kepemilikan terhadap budaya. Sebagai contoh generasi muda bisa terjun dalam aktivitas wisata yang membantu dan mengurangi migrasi perkotaan serta mendorong ekonomi lestari karena mengandalkan sumber daya alam. Baik, dari hasil pembahasan yang telah kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa Situ Lengkong ini memiliki potensi besar dalam destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Adat atau tradisi Nyangkupan Jalu ini mempunyai nilai dan kearifan lokal yang membuat tempat ini menjadi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi oleh calon wisatawan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya inovasi, promosi, dan pengelolaan terkait destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan Situ Lengkong perlu dilakukan secara berkelanjutan, dibantu dengan dukungan dari pemerintah, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, strategi dan promosi berbasis digital, serta penegak aturan bagi wisatawan. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan pengelola menjadi salah satu kunci untuk bisa mengembalikan daya tarik destinasi wisata tersebut. Apabila dilakukan secara konsisten, Situ Lengkong tidak hanya meningkatkan wisatawan yang berkunjung, akan tetapi memberikan kontribusi juga terhadap pelestarian budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan menjadikan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ayo kita bersama-sama mendorong pengembangan Situ Lengkong menjadi destinasi wisata terdepan melalui dedikasi dari pemerintah, masyarakat, dan wisatawan.
kita bisa mengubah lokasi ini tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai warisan budaya yang tahan lama. Mari dukung inovasi ini saat ini demi masa depan yang lebih hijau, lestari, dan penuh dengan kebanggaan lokal, karena pariwisata yang bertanggung jawab berasal dari kita semua.